Halo Sobat Sip, saat ini banyak orang yang membuka usaha dengan berbagai skala, mulai dari skala besar, skala menengah, sampai skala kecil atau UMKM. Kabar baiknya adalah saat ini UMKM merupakan salah satu tiang penyangga ekonomi negara kita. Bahkan di saat krisis keuangan tahun 1998, 2008, dan 2020, UMKM berperan besar dalam pemulihan ekonomi nasional Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2020, usaha UMKM memiliki kontribusi sampai 61% PDB atau Produk Domestik Bruto Indonesia dan mempekerjakan 117 juta orang atau sekitar 97% dari total tenaga kerja Indonesia. UMKM meliputi usaha toko kecil, warung kopi, rumah makan, peternakan, home industry, jualan online, atau bisa juga usaha jasa seperti dropshipper, agen properti, agen asuransi, distributor multi-level, distributor direct selling atau penjualan langsung, guide, dan lain-lain. Jadi, bagi Anda yang punya usaha-usaha ini, Anda adalah termasuk pelaku bisnis UMKM. Kabar buruknya adalah membangun sebuah bisnis termasuk UMKM itu tidak mudah karena memerlukan sejumlah dana yang harus dipersiapkan untuk membangun sebuah bisnis. Di samping itu diperlukan mental, perencanaan, ide, inovasi, dan kemauan untuk belajar dan berubah agar bisnis kita bisa maju dan berkembang. Di samping itu, seringkali akan ada banyak hambatan, halangan, dan rintangan, baik dari sisi internal ataupun dari sisi eksternal yang bisa membuat bisnis itu menjadi gagal. Menurut survei dari Universitas Tennessee pada tahun 2013 mengatakan bahwa 25% bisnis gagal setelah 1 tahun, 35% gagal setelah tahun kedua, dan 44% gagal di tahun ketiga. Artinya, dari 10 bisnis yang baru berdiri, hanya 2-3 bisnis saja yang mampu bertahan setelah tahun ketiga. Dan survei lain yang dilakukan oleh Michael A. Gerber, penulis buku Bisnis Dunia, dari 100 bisnis yang didirikan, hanya ada 4% yang mampu bertahan dan berhasil dalam 10 tahun. Survei yang lain yang dilakukan oleh Business Insider mengatakan bahwa 82% penyebab kegagalan UMKM adalah masalah di cash flow dan manajemen keuangan. Di video ini, saya akan membahas tentang 7 kesalahan manajemen keuangan yang seringkali dilakukan oleh pebisnis UMKM yang menyebabkan bisnisnya gagal, agar Sobat Sip tidak membuat kesalahan yang sama dan bisa mempunyai bisnis yang sukses. Kesalahan yang pertama, pemikiran yang salah bahwa bisnis besar harus dimulai dengan modal besar. Menurut survei dari LendingTree, 25% orang Amerika ingin membuka bisnis. Dan dari jumlah tersebut, 40% mengakui bahwa mereka tidak memiliki cukup dana untuk melakukannya. Yang selanjutnya menjadi alasan utama mereka gagal dalam berbisnis. Padahal, kenyataannya banyak bisnis besar yang dimulai dari modal kecil. Bahkan brand-brand besar seperti Microsoft, Apple, Amazon itu diawali hanya dari sebuah garasi mobil. Bisnis besar tidak memerlukan modal besar, tetapi pasti dimulai dari visi yang besar, ide besar, dan juga inovasi besar. Kesalahan kedua, banyak orang karena termotivasi membuka bisnis, mengawali bisnis dengan utang tanpa memperhitungkan bunga dan cicilan tiap bulan yang harus dibayar dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh setiap bulannya. Apalagi karena kurangnya pemahaman tentang literasi keuangan dari para pelaku UMKM membuat banyak bisnis pemula yang melakukan utang ke rentenir yang memberikan bunga tinggi. Di samping itu, saat ini juga banyak akses pinjaman yang mudah seperti pinjaman kartu kredit, KTA, dan aplikasi pinjaman online atau pinjol yang juga memberikan bunga yang sangat tinggi. Jika Anda memiliki utang dengan bunga pinjaman yang tinggi, akan membuat beban keuangan daripada bisnis Anda akan menjadi berat dan bisa membuat bisnis Anda akan gagal. Kesalahan yang ketiga, tidak melakukan budgeting atau anggaran.
sehingga membuat bisnis tidak bertumbuh karena tidak ada perencanaan bisnis yang matang dan seringkali membuat pengeluaran menjadi tidak terkontrol. Harusnya pebisnis UMKM membuat rencana anggaran atau CAPEX walaupun pada awalnya hanya secara sederhana, seperti gaji karyawan dan manajemen, stok atau persediaan barang, atau jika pabrik, stok bahan baku, anggaran untuk listrik, PDAM telepon, kemudian marketing budget, biaya transportasi, biaya research and development, atau pengembangan produk, biaya mengurus hak paten, yang hal ini jika diabaikan akan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Contohnya, kasus daripada gebrak bensu. Kesalahan keempat, tidak ada pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran. Seringkali orang tidak mencatat pemasukan atau pengeluaran usaha karena malas melakukan pekerjaan administratif. Di samping itu, mungkin terlalu sibuk dengan aktivitas pekerjaan produksi ataupun aktivitas pemasaran. Ada juga yang mencatat hanya asal-asalan dan tidak rapi, sehingga seringkali hanya menggunakan ingatan saja dan yang terjadi banyak lupanya. Kebiasaan buruk ini akan berakibat fatal kalau terus-menerus dilakukan, karena membuat orang itu tidak akan tahu posisi daripada keuangan bisnisnya. Saran saya, saat bisnis Anda masih kecil, minimal Anda merekrut tenaga administratif untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Tetapi sesuai dengan bertambah besarnya bisnis Anda bisa membuat tim accounting. Saat bisnis Anda bertumbuh lebih besar lagi, Anda membentuk tim audit, dan selanjutnya. Kesalahan keuangan kelima, tidak ada pemisahan antara uang untuk bisnis dengan keuangan keluarga atau pengeluaran pribadi. Banyak pebisnis UMKM membayar kebutuhan pribadi menggunakan uang bisnis, padahal pengeluaran itu tidak ada kaitannya dengan aktivitas bisnis. Seperti makan di restoran bersama keluarga dimasukkan dalam pos bisnis. Beli mobil untuk keluarga juga dimasukkan pos bisnis. Biaya untuk sekolah anak masuk juga dalam pos bisnis. Kebiasaan ini membuat pencatatan keuangan bisa jadi makin hancur dan Anda akan menjadi bingung bagaimana bisnis yang terlihat lancar tetapi uangnya nggak ada. Kenapa? Ya karena uangnya terlalu banyak terpakai untuk kepentingan pribadi, padahal bisnisnya bertumbuh berkembang. Akhirnya membuat bisnis itu bisa gagal. Hal ini terlihat sepele, tetapi kebiasaan mencampur pengeluaran pribadi dan keuangan bisnis seringkali menjadi sumber masalah yang membuat pebisnis itu kesulitan membayar tagihan operasional dan utang. Padahal bisnisnya jalan, produknya laku, omsetnya besar sekali, tetapi cash flow-nya tidak lancar karena modal usaha terpakai untuk kepentingan keluarga atau keperluan pribadi yang membuat modal usaha makin lama makin berkurang. Di samping itu, hal ini juga membuat pemilik bisnis tidak mengetahui gambaran yang tepat tentang seberapa besar beban usaha mereka karena tercampur aduk dengan pengeluaran pribadi dan keluarga. Kesalahan keenam, tidak memonitor laporan keuangan secara berkala. Dalam melakukan sebuah bisnis, baik dalam skala besar ataupun skala kecil seperti UMKM, harusnya kita melihat data-data keuangan secara kontinu agar bisa mengetahui kondisi bisnis kita secara real time. Seperti berapa total penjualan dan keuntungan tiap bulan, berapa utang dan piutang yang dimiliki, berapa stok atau persediaan barang saat itu, apakah cash flow tiap bulan bisa menutup semua biaya operasional, utang, dan lain-lain. Apakah ada sumber pengeluaran besar yang tidak terdeteksi, atau apakah ada kebocoran-kebocoran yang ditimbulkan karena pengeluaran-pengeluaran yang terlihat kecil, tapi jika dikumpulkan itu jumlahnya besar. Dan apakah ada penjualan yang keuntungannya tinggi, tetapi karena tidak terpantau dengan baik, penjualannya menjadi tidak maksimal. Hal-hal ini tidak akan kita ketahui kalau kita tidak membaca laporan keuangan secara rutin. Bahkan bisa jadi orang itu tidak tahu kondisi bisnisnya sedang untung ataupun rugi. Di samping itu, pemilik bisnis itu juga tidak bisa membuat keputusan bisnis yang tepat karena untuk menentukan kebijakan arah bisnis ke depan dibutuhkan informasi yang tepat tentang kondisi keuangan usaha secara berkala. Kesalahan yang ketujuh, menurut survei Coverlink and Better Business Bureau, 30% kegagalan disebabkan oleh pencurian karyawan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bisnis kecil biasanya berjalan dengan margin yang tipis dan tidak memperhitungkan kerugian ini. Maka dari itu,
Anda harus melakukan pencatatan keuangan. Sehingga kalau terjadi hal-hal seperti ini, Anda bisa mengantisipasinya sejak dini. Setelah Anda melihat tentang 7 kesalahan keuangan yang membuat bisnis gagal, apakah Anda merasa takut, patah semangat, atau justru berambisi? Silahkan tulis di kolom komentar. Salah satu hal yang harus digarisbawahi adalah memang banyak perusahaan baru yang gagal dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk bertahan. Tetapi ada cukup banyak bisnis yang menemukan cara untuk beradaptasi, bertahan selama bertahun-tahun, dan bahkan meraih kesuksesan besar. Saya harapkan bagi para sobat SIP yang saat ini merintis bisnis, Anda bisa tidak melakukan kesalahan-kesalahan ini dan Anda bisa membuat bisnis Anda maju, berkembang, sukses, dan makmur. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo. Sampai jumpa di puncak kemakmuran.